Belum lah. 2009 belum lahir. Aku 2012. Metro. Ayo, lanjut yuk, nggak usah dibahas. Nggak usah ditahan. Metro minggir. Terus abis itu kata yang aku bilang ini ada film Garuda Dadaku. Aku kaget dong karena aku tahu tuh filmnya. Jadi perasaan aku seneng banget sih. Terus kamu bilang ke mama apa? Bilang ke mama udah nggak bilang apa-apa sih. Cuma soalnya papa sama mama yang ngasih tahu. Oh, oke. Kamu bilang ke teman-teman nggak? Enggak, belum. Buat Krisna sendiri mungkin ini kan kayak mimpi lu ya gitu kan istilahnya. Ketika tahu sendiri mungkin apa ya, mungkin kan dari mimpi kan udah dapat bayangan dulu tuh gimana jadi seorang dubber. Ketika kerja sendiri sebagai dubber nyata gitu. Apa sih yang beda dari pikiran awalnya? Ada yang mungkin lebih menantang kah atau gimana gitu? Sangat jauh lebih menantang karena selama ini kalau gue bikin video atau bikin ada konten gitu tuh biasanya karena impersonate tokohnya udah ada, jadi tinggal menirukan tokoh itu kan. Metro, Dan juga mic-nya dong, suka Metro. dubbing gitu. Kalau dubbing kan videonya udah ada, jadi gue ngikutin mulut dari animasi itu gitu. Nah ini karena masih guide atau storyboard, jadi belum dibebasin kan. Cuman ternyata karena dibebasin malah jadi susah banget gitu, jadi overthinking gitu kan. Ini udah bener belumnya, udah bagus belumnya gitu. Apalagi tiap kali Mas Roni kayak, nah gitu tuh udah, aduh ini bener kayak apa dia justru mengkritik saya tapi di dalam kepalanya sendiri dulu gitu kan. Jadi itu sih yang bikin deg-degan, terutama kayak ini udah sesuai kemauan belum, terus udah sesuai ekspektasi belum. Cuman tentunya karena ini sebuah mimpi yang udah ada dari aku masih kecil banget, jadi ya pas menjalannya tuh rasanya surreal gitu. Apalagi pas udah mulai ngelihat, kadang Mas Roni pas kita lagi take gitu kan suka ngasih lihat dari HP-nya, nih ini udah ada yang di render satu shot, terus kayak wah bakal kayak Gaga bakal kayak gini, suara gue bakal ada di burung Garuda itu gitu. Tuh jadi excited banget dan gue berkali-kali merinding sih, apalagi setiap kali dikasih lihat storyboard terus niruin suaranya terus ditempelin, niruin suaranya, keluarin suaranya terus ditempelin, baru storyboard aja udah hasilnya bakal menarik banget ya gitu sih. Jadi nagih nggak sih lu untuk project-project berikutnya? Nagih dong, nanti kan katanya mau ada film Gaga doang ya, ada Gaga the movie. Tapi di luar proses reading dan workshop mungkin kalian juga ngejalanin latihan vokal nggak sih di rumah atau lagi di mana gitu curi-curi waktu? Gimana tuh? Aku iya sih, tapi kalau di rumah gitu kadang-kadang kayak suaranya kayak gini nggak sih Putra? Ternyata aku tanya-tanya ke Om Roni, kata Om Roni dia berusaha senatural mungkin aja suaranya. Kalau aku karena ini emang beda banget dari ini, jadi tuh aku harus lebih banyak warm up, kayak emang dikasih tahu berapa kayak kamu caranya kayak gini. Bahkan kita dari waktu sempat bikin itu kita sempat kayak dikasih tahu gestur-gestur kayak gimana yang bisa membuat suara, misalnya kayak kalau lagi marah kayak gimana gestur tangannya, kalau lagi mau teriak kayak gimana, itu ada yang ya, kayak tangannya tuh bisa membuat suara kita lebih masuk lagi ke karakternya. Dan aku kemarin juga pas lagi take, aku dengerin suaranya Dewi Garuda ya, itu jujur langsung kayak wow, izin, wow banget, jadi kayak excited banget gitu sih. Kalau latihan ya seperti biasa lah ya, paling di rumah, di mobil gitu, mengulang-ulang suara kami, suara Gaga biar nggak lupa. Reva sendiri kan pertama kan ya? Itu udah dapat pujian seperti itu, mungkin gimana sih ininya prosesnya untuk ya, jadi Masya Allah dubber? ya, maksudnya ini sih buat aku project yang susah karena pertama kali, benar-benar kayak syuting pertama kali aja, gimana sih kita nggak tahu mesti gimana, nggak tahu apa-apa, dan ya balik lagi ini bukan karakter asli, ini burung gitu yang ngomong ya, jadi kita nggak tahu burung kalau ngomong gimana, terus apalagi Dewinya burung, nah gimana tuh, nggak ngerti gitu, aku tuh gak ada gambaran, gak ada bayangan, tapi ya Mas Roni selalu selalu support gitu loh, kita bisa menemukan yang mirip dengan karakter yang dipengenin gitu. Jadi untuk Mas Roni itu sabar banget ya sama kita yang baru ini, dan selalu mendukung, dan alhamdulillahnya ya tadi bisa dilihat di trailernya ya kita puas ya, puas banget, Happy kayak banget. wow hasilnya kok bisa bagus banget. Untuk prosesnya sendiri berapa lama sih sebenarnya kalau untuk isi suara gitu? Beda-beda
Kalau aku sih waktu itu 4 harian kalau nggak salah, 4 harian terus ekstra 3 hari kalau nggak salah. Aku waktu itu kalau nggak salah seminggu, terus sama ada 4 hari lagi. Boleh tahu nggak sih take-nya kapan? Nah, kalau aku 3 harian apa berapa? Ya kamu isi suaranya berapa? Oh iya, aku kali ini 3 harian deh, tapi kita ada beberapa ekstra tambahan juga kemarin kita udah take beberapa minggu lalu. Take-nya udah lama atau baru? Kalau yang terakhir baru, tapi yang take pertamanya udah cukup lama lah ya Kak ya. Awal tahun, Ya. berapa awal tahun? Berarti selama proses tag itu kalian jaga makanan, jaga minuman juga nggak? Lumayan sih. Kenapa Aku kata? bandel tapi maaf ya. Tapi kan ngunyah kencur itu sih, itu ngebantu banget. Ngunyah kencur. Kak Kristo, ini kan perjalanan karir Kak Kristo kan cukup panjang ya, dari konten kreator sampai ke pengisi suara film kartun ya, cukup besar lah gitu juga kartun. Mungkin Kak Kristo punya pesan-pesan kan ke mungkin Kak Kristo yang lain gitu. Waduh. Mungkin pesannya apa ya? Paling ini sih, aku ngerasa ini tuh awalnya sesuatu yang wah, bukan awalnya, maksudnya saat aku dapat pertama kali rasanya tuh surreal gitu, kayak nggak nyata karena ini adalah sebuah mimpi yang aku kira akan jadi mimpi bercanda. Tau masih kayak dulu pas kecil suka aku mimpi bisa jadi pembuat animasi yang pertama gitu, itu kayak sesuatu yang nggak mungkin gitu, it's unreachable rasanya. Jadi mungkin mimpi setinggi tingginya karena kadang hidup tuh suka lucu terus tiba-tiba dikasih. Buat kamu sendiri, Kristo? Iya, nanti kita ketemu lagi di official trailer. Siap, thank you semuanya. Semuanya. Sampai ketemu lagi.